Tahapan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan terpenting dan terstrategis. Keberhasilan pada pemutahiran data pemilih akan menentukan kualitas tahapan pemilihan selanjutnya. Menurut PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19, kegiatan mencoklit akan dilaksanakan dalam kondisi new normal mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Tahapan PPDP akan dibagi menjadi 3 bagian, persiapan, pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Persiapan pemutahiran data pemilih akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni sampai 14 Juli 2020. Pada tahap ini, petugas PPDP akan mengikuti BIMTEK oleh PPS di kelurahan masing-masing. BIMTEK PPDP. BIMTEK PPDP dapat dilakukan secara daring maupun luring. Jika BIMTEK dilakukan dengan metode luring, maka BIMTEK wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Diharapkan, PPDP dapat memahami tentang jadwal pelaksanaan coklit, pengenalan formulir, stiker dan tanda pengenal, tata cara coklit, dan tata cara pengisian formulir. Petugas PPDP membuat rencana kerja PPDP. Contoh formulir rencana kerja PPDP. Petugas PPDP akan menerima berkas dan kelengkapan tugas. Perlengkapan tugas PPDP. Perlengkapan tugas PPDP berupa dokumen kerja, atribut kerja, dan pelindung kesehatan. Dokumen kerja. Anggota PPDP akan menerima dokumen kerja berupa data pemilih tiap TPS dalam bentuk formulir model AKWK, data pemilih baru dalam bentuk formulir model AAKWK, data telah terdaftar dalam bentuk formulir model AA1KWK, stiker terdaftar dalam bentuk formulir model AA2KWK, serta laporan coklit dalam bentuk formulir model AA3KWK. Atribut kerja PPDP. Petugas PPDP akan menggunakan atribut kerja berupa ATK PPDP, buku kerja PPDP, topi petugas PPDP, ban lengan petugas PPDP, dan tanda pengenal petugas PPDP. Pelindung kesehatan. Pelindung kesehatan yang akan digunakan oleh petugas PPDP antara lain masker, pelindung wajah, sarung tangan, dan hand sanitizer. Petugas PPDP melakukan pengecekan perangkat kerja. Petugas PPDP melakukan koordinasi dengan RT atau RW. Koordinasi yang dilakukan meliputi meminta izin kepada RT atau RW bahwa pada tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 akan dilakukan coklit dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. PPDP diharapkan tidak masuk ke rumah pemilih atau warga. Proses coklit dilakukan dengan jarak 1-1,5 meter. Meminta kepada RT atau RW untuk diinformasikan kepada warganya bahwa PPDP akan melakukan coklit. Pelaksanaan pemutahiran data pemilih dilaksanakan mulai 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, petugas PPDP akan mendatangi rumah pemilih. Sebelum mendatangi rumah pemilih, petugas PPDP harus menggunakan APD protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh KPU Kabupaten atau Kota. Tata cara pengenalan. Sapa pemilih dengan ramah dan santun. Memperkenalkan identitas PPDP.
meminta waktu dan kesediaan pemilih untuk dicoklit dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Mengupayakan bertemu pemilih tidak masuk ke dalam rumah dan tidak terlalu lama. Selalu memakai tanda pengenal dan alat pelindung diri. Tata cara mencoklit. Bacakan atau tunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah yang sedang dicoklit yang terdaftar di dalam model AKWK. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga yang didatangi untuk menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga. Jika terdapat informasi data pemilih yang dianggap tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka PPDP memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP elektronik atau surat keterangan atau kartu keluarga pemilih. Pastikan kembali apakah masih terdapat anggota keluarga yang belum terdaftar. Jika terdapat anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, catat dalam formulir model AAKWK berdasarkan KTP elektronik atau surat keterangan atau kartu keluarga warga tersebut. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang penyandang disabilitas. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir model AKWK tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih karena telah meninggal dunia, pindah domisili, atau menjadi anggota TNI Polri. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir model AKWK namun saat ini sedang tidak berada di rumah dan berdomisili di tempat lain dalam waktu yang cukup lama. Tanyakan juga apakah anggota keluarga yang sudah terdaftar namun saat ini sedang tidak berada di rumah dan berdomisili di tempat lain dan nantinya akan menggunakan hak pilih di tempat lain. Sampaikan untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Jika terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, PPDP akan mencoret pada kolom pemilih dan mencatat alasan pencoretan pada kolom keterangan. Daftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara dan anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah menikah yang belum terdaftar ke dalam formulir model AAKWK. Meminta anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah tahu atau pernah menikah untuk menunjukkan bukti nikah berupa akta perkawinan atau buku nikah, KTP elektronik atau surat keterangan. Tata cara pengisian formulir. Cocokkan KTP dan KK pada formulir AKWK. Bila data pemilih cocok, maka centang pada kolom keterangan. Coret data pemilih yang tidak memenuhi syarat pada kolom keterangan di formulir AKWK. Apabila data tidak cocok, maka coret data pemilih yang diganti dan berikan tanda U pada kolom keterangan di formulir AKWK. Catat data pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar pada formulir AAKWK. Berikan tanda bukti pendaftaran dalam bentuk formulir AA1KWK. Mengisi dan menempelkan stiker model AA2KWK di depan rumah. Petugas PPDP akan melakukan koordinasi dengan PPS setiap 10 hari sekali. Pelaporan pemutahiran data pemilih akan dilaksanakan pada 28 Juli sampai 13 Agustus 2020. Pelaporan pemutahiran data pemilih. Petugas PPDP akan melakukan pengecekan kembali pada formulir AKWK, AAKWK, AA1KWK. Petugas PPDP melakukan koordinasi akhir dengan RT atau RW. Bila RT atau RW melakukan koreksi data, maka petugas PPDP harus melakukan coklit ulang. Petugas PPDP melakukan pengisian formulir AA3KWK. Petugas PPDP menyerahkan hasil kerja ke PPS dalam bentuk pengisian berita acara serah terima.
Tugas PPDP meminta tanda tangan PPS di buku kerja PPDP sekaligus mengembalikan semua dokumen kerja kepada PPS. Berikut ilustrasi mencoklit dalam kondisi new normal. Pastikan rumah Anda didatangi oleh PPDP, siapkan KTP elektronik dan kartu keluarga, serta pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih.